warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mawaridi dari Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan dibuatnya pengembangan sistem: yang pertama, adanya permasalahan, adanya ketidakberesan, pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatan-kesempatan, dan yang terakhir adanya instruksi dari pimpinan atau pemerintah. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang tersedia, yang pertama ada metode yang paling dikenal disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC, atau sering disebut juga sebagai Waterfall Method. Seterusnya ada prinsip dasar pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada pemilik dan pengguna harus terlibat dalam pengembangan. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, menentukan tahapan pengembangan. Keempat, menetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Yang kelima, justifikasi sistem sebagai investasi. Seterusnya ada tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada daur hidup pengembangan sistem. Yang kedua, tahap perencanaan sistem informasi. Tiga, peran manajemen dalam proses perencanaan. Seterusnya ada tahap analis sistem informasi. Pada tahap ini, pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Kedua, ada tahap perancangan sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap perancangan antara lain: yang pertama, kebutuhan perusahaan; kedua, kebutuhan operator; yang ketiga, kebutuhan pemakai; keempat, kebutuhan teknis. Terus ada tahap penerapan sistem informasi. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Realisasi sistem pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode, antara lain yang pertama, paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri; yang ketiga, pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan dari pihak luar. Terus ada tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Tahapan proses uji coba antara lain yang pertama ada mengecek alur sistem secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan penelusuran pada sampel data. Yang ketiga, pengecekan. Terusnya ada tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji dan dinyatakan lolos dapat digunakan untuk mengganti prosedur bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian untuk menjaga mutakhir sistem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.